Baiklah anak didik kami semuanya, kita berjumpa kembali pada saat ini untuk pembelajaran IPS. Kita akan melanjutkan materi tentang perdagangan dan perdagangan antar daerah ataupun antar pulau. Maksudnya di sini adalah pengertian perdagangan, kemudian perdagangan antar pulau ataupun antar daerah. Perdagangan itu barangkali sudah hal yang biasa bagi kita, atau jangan-jangan anak didik kami ada juga orang tuanya yang bekerja sebagai pedagang. Ya, istilah lain daripada perdagangan adalah perniagaan. Itu adalah merupakan kegiatan tukar menukar barang ataupun jasa, atau sering dikatakan transaksi jual beli berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan. Ya, itu inti daripada perdagangan, ya, kegiatan jual beli. Ya, di mana ini biasanya di pasar, ya, ya, tanpa ada unsur paksaan, ya, antara penjual dan pembeli. Perdagangan antar daerah ini menyangkut wilayah, bahwa perdagangan itu adalah antar pulau ataupun antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ya, misalnya Pulau Samosir dengan Pulau Sumatera, atau bahkan antar Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Tujuan daripada perdagangan, ya, karena itu adalah bagian dari ekonomi, tentu tujuannya pastilah untuk mencari laba ataupun keuntungan. Kemudian yang kedua, memperluas jangkauan pasar ataupun perdagangan. Jadi kalau misalnya hasil-hasil pertanian dijual di Cianjur, tapi dengan berdagang ke Pulau Samosir, ke kabupaten lain, ya semakin luas jangkauan pemasarannya. Baik, anak didik kami, ada beberapa faktor pendorong, ya, perdagangan antar pulau ataupun antar daerah. Pertama adalah karena adanya perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Faktor-faktor produksi itu kan banyak, ada 4. Salah satunya adalah perbedaan faktor produksi alam, sumber daya alam yang berbeda. Ya, kita umpamakan misalnya kita di Cianjur mula-mula di daerah pegunungan, tentu beda sumber daya alamnya, potensinya dengan di daerah pantai. Katakan misalnya di pesisir danau, apalagi di pesisir laut. Ya, jadi karena potensi ini tentu ada yang surplus dan ada yang minus, ada potensi yang unggul, tapi ada juga yang kurang. Baru yang kedua adalah perbedaan tingkat harga antar daerah. Ya, misalnya kalau kita membeli sesuatu di Cianjur, kita katakanlah misalnya pakaian seragam sekolah. Kalau kita beli di Cianjur mungkin lebih mahal, maka kita akan pergi ke Pangururan. Atau pada saat kita di Siantar misalnya akan di situ kita beli, atau pada saat kita di Medan misalnya. Kemudian manfaat perdagangan antar pulau ataupun antar daerah. Yang pertama adalah menyediakan alternatif, pilihan lain, alat pemuas kebutuhan konsumen. Ya, jadi dengan adanya transaksi atau barang-barang yang datang dari satu daerah dengan daerah yang lain, itu bisa menambah jenis kebutuhan. Katakan pakaian, ya. Tentu kalau hanya di Cianjur atau hanya di Pangururan kita belanja, mungkin pilihannya sedikit. Tapi kalau kita ke Medan, ke Siantar dan kota lain akan lebih banyak pilihannya. Ya, kemudian meningkatkan produktivitas. Ya, ketika misalnya permintaan terhadap hasil produksi kita, katakan kopi, ya, permintaan terhadap kopi sangat tinggi, maka kita akan memproduksi, ya, sebanyak-banyaknya. Ya, kita akan semangat, ya, karena sangat diminati. Ya, kemudian memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, jadi ketika produktivitas, ya, tinggi, maka itu akan menambah kesempatan kerja. Ya, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Jadi sekali lagi yang paling utama di sini bahwa terjadinya perdagangan antar daerah ataupun antar pulau sesungguhnya itu adalah karena perbedaan potensi yang dimiliki oleh satu wilayah dengan wilayah lain. Kemudian tadi adalah faktor ongkos, kemudian faktor keuntungan. Selisih, misalnya selisih antara harga, ya. Ya, baik itu harga beli maupun harga jual. Ya, ketika di daerah kita misalnya lebih mahal, maka kita akan beli dari daerah lain. Ketika di daerah kita misalnya hasil kopi kita ya murah, maka kita jual ke daerah lain yang lebih mahal, kira-kira begitu, ya. Ya. Atau misalnya beli pakaian. Kalau di daerah kita ini
misalnya lebih mahal, maka kita akan membeli di daerah lain yang lebih murah, kira-kira seperti itu maksudnya. Baik anak didik kami, di sini ada tugas, ya, ini dikerjakan dengan melihat buku paket halaman 156, gambar 39. Di situ ada pelabuhan, gambar kapal, ya, di pelabuhan itu sedang bongkar muat. Silakan itu dia mati, kemudian dikerjakan nomor 1, 2, 3, dan 4 ini, ya, menurut pengamatan anak didik kami. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Silahkan dipelajari lebih lanjut dan soalnya dikerjakan. Terima kasih.